Halo semua, selamat datang kembali di iCek Live. Saya Indra dan akhirnya ya gue baru sempat nih bikin konten ini. Yang mana di video kali ini kita akan membahas tentang game AAA atau game yang tadinya cuma bisa dimainin di next gen konsol atau PC yang akhirnya sekarang udah masuk ke jajaran iPhone 15 Pro Series di tahun 2023. Dan ya, Resident Evil Village dari Capcom menjadi game pertama yang akhirnya dirilis di akhir Oktober kemarin. Dan kalau kita ngomongin compatibility-nya, untuk iPhone ya cuma yang pakai chipset A17 Pro aja, which is cuma iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max aja. Dan good news buat teman-teman yang pakai iPad line up dengan chipset M series, kalian bisa nih lihat iPad kalian masuk nggak di list compatibility untuk mainin Resident Evil Village. Untuk size aplikasinya gue awalnya cukup terkejut, ini cuma di sekitar 1,7 GB aja, tapi kalau kita masuk ke dalam gamenya nanti bakalan disuruh download lagi sekitar 7 atau 8 GB. Dan kalau kita lihat dari description di App Store-nya, Capcom bilang katanya approximately game ini tuh total sekitar di 16 gigaan, yang mana menurut gue ini masih mendingan banget karena gue pikir sebelumnya bakalan berpuluh-puluh giga layaknya seperti game-game di konsol ataupun di PC. Ya, gue perlu tegaskan di awal, jadi game Resident Evil Village ini tuh diporting khusus untuk bisa running secara natif di iOS ataupun iPadOS. Jadi dari base game yang sebelumnya sizingnya itu berpuluh-puluh giga, di-compres, di-porting untuk bisa running di iOS jadilah sekitar 16 gigaan. Tapi ya, at the end siapa yang nyangka kalau sekarang game AAA atau game yang sebelumnya cuma bisa kita mainin di PC atau di konsol bisa running secara natif di smartphone yang bisa masuk ke saku celana kita. Dan gue udah selesai download gamesnya, dan di video kali ini gue akan mengajak kalian gimana experience-nya running Resident Evil Village di iPhone 15 Pro Max gue. So let's get started. RE Engine. Yah ampun, banyak banget pencetannya ya kan. Gue mana nggak bawa stick PS5 lagi. Bentar. Kopi. Nah, ini baru mantap ya kan. Oke, RE Village. Di sini kita bisa akses dulu ke optionnya. Terus di sini ada pengaturannya. Ini kurang lebih sama kayak yang di konsol ataupun yang di PC ya. Ada kontrol, kamera, game setting, display. Nah, ini settingan grafiknya ini ada di displaynya. Ini ada screen resolutionnya. Ada 1950 900. Terus ada juga 720. Terus ada juga 1290. Ini almost 2K ya. Oke, kita 720 aja. Kita pengen ngejar stabilnya dulu aja. Dan apakah dengan settingan rekomendasinya, ini di presetnya ada recommended, prioritize performance, balance, dan prioritas grafik. Ini di bawah sini banyak banget, ada settingan frame rate, metal FX upscaling, bla bla bla, texture quality, dan di sini ada grafik memory limitnya nih di 5,8 ya, 6 GB lah ya. Dan karena berhubung presetnya ini sesuai recommendation, jadi ya sudahlah kita sesuai aja seperti yang disarankan nih. Difficulty, waduh, karena iCek Live ini sama ya seperti Tara Arts ya, karena kita ini kan suka sekali dengan tantangan, nggak suka game-game yang terlalu mudah gitu. Jadi kita tuh pilihnya yang paling bawahnya lagi nggak bisa, berarti paling atas pilihnya ya, casual. Oh wow. Again, sekali lagi gue ingatkan ini resolusi di 720p, terus settingan preset grafik settingnya juga recommended yang disarankan karena ini adalah game AAA pertama yang diporting native running di iOS. Wah, kita sudah in game. Wah, grafiknya asik sih ini. Dah bobok lu. Ini XAYB sebenarnya pencetannya, tapi ini XOS segitiga kotak. Gue lupa XAYB. Dah tidur ya nak. Dedinya mau gladiator sama mama. Tutup nggak? Tutup lah, banyak nyamuk. Ada frame drop dikit tadi, gue rasain. Ma, dedenya udah tidur. Ini kayak kita harus ikutin jalan setapak deh. Suara apa tuh? Gelap banget lagi. Ini yang saya kenapa agak kurang suka dengan game Resident Evil gitu. Apaan itu? Sarung tangan. Gagak deng, sarung tangan. Mampus, gagaknya hidup. Gagaknya hidup bener dong. Gila nih.
Ini volume belum 100 loh, kayak di 75-80, tapi udah mengganggu sekali ya. Oke, ada rumah di sini. Kita lihat dulu what's inside ya. Gelap amat ya, aduh. Gue tuh nggak tahan gitu sama game-game begini gitu. Pegel gitu loh, capek banget. Pisau kayak apa gitu? Nggak ada ya. Atau pistol, syukur-syukur. Cuci tangan. Belum bayar IPL. Kodok. Kaget gua. Perbaju-bajuan ya. Suara apa sih tuh? Gelap banget lagi. Udah darah lagi, guys. Ini kita ke bawah nih. Ke bawah banget nih. Ya udah deh. Wah, grafiknya gokil banget sih. Ini berasa main di konsol, hanya aja dengan layar yang lebih kecil. Dan ini settingan displaynya tuh 720, tapi masih kelihatan halus gitu loh. Ini apa nih? Ada yang ketok-ketok di lemari ya. Kalau di kehidupan yang nyata nggak bakal dibuka gitu. Cuman berhubung ini game jadi harus dibuka gitu. Kira-kira apa isinya guys? Kita unboxing. Ada darah tuh. Tikus ternyata ya. Udah nih nggak ada apa-apa lagi. Shush. Apaan itu? Udah di atas. Takut gua anjay. Kita ke atas lagi ya. Nggak bisa lari. Lot sini. Males banget gua nih yang begini-gini nih. Oh itu lemarinya ambruk. Nggak bisa lot sini dong. Crouch ya. Lot bawah. Bisa nggak? Gue pegang nih udah mulai anget-anget di belakang ya. Tapi so far so good. Lah udah pagi aja. Belum ada indikasi-indikasi force close ya. Gue lihat dari beberapa review teman-teman tuh, si Bang Romi, Droid Lime, terus si Effendi, dia ada kayak force close ke home screen. Tapi karena ini dari tadi gue pakai settingan recommended, aman-aman aja tuh. Ih gile grafiknya cok. Ini tuh udah kayak lu bukan main game mobile gitu. Tuh salju-saljunya. Dan ini baru 720. Gimana kalau dioptimize di layar sesuai dengan spek layarnya iPhone 15 Pro Max gitu. Gue sih gak kebayang nanti Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4, atau mungkin Spider-Man ya kan. Siapa tahu Insomniac Games ya kan. Atau game-game PC lainnya. Where the hell am I? Sini frame rate-nya mulai turun dikit nih. Nggak se-smooth tadi. Tuh. Ih. Gile. Awas bang, hati-hati bang. Gue tuh excitednya mirip-mirip kayak pertama kali ada game Infinity Blade di iPhone 3G, 3GS. Seriously nggak nyangka kita hidup di era game AAA, game next gen. Yang tadinya cuma ada di konsol di PC. Terus sekarang udah di-porting for the first time masuk ke platform iOS. Gue cari ini dulu, cari senjata. Ini frame rate-nya mungkin ada di antara I don't know 20, sometimes turun di bawah itu, tapi kadang juga stabil di 30-40an smooth. Tapi masih playable banget. Ini gue dari tadi ngomong biar nggak takut ya guys. Karena kalau diem tuh terlalu fokus. Ini nggak ada senjata gitu apa dari tadi. Dapat juga peso. Nah, bisa jaga diri nih begini. Bisa buka ini enggak? Yoi, first aid. Sudah dapat peso, dapat first aid, open inventory, UI. Oke. Ini turun nih frame rate. Nah, ini baru. Jadi ada momen-momen dimana frame drop ya, tapi masih playable, enggak yang bener-bener totally nge-lag. Wow, waduh, jangan tembak. Ya, apaan tuh bang? Nggak ada, ini mau minta. Di atas pak. Grafiknya bagus banget. Sini. Ambil cok. Ya, di atas itu. Wah, Yo.
Ya. Oh my god. Dead body. Keren. Bagus loh lihat tuh teksturnya. Ya. Bro, kegigit dong. Tembak. Ya, copot lagi jarinya. Buset, langsung mental keluar, guys. Ayo, Cok, bangun, Cok. Pistol tadi mana pistol? Pistol. Mundur. Pala. Ya, gak kena. LB. Mampus lu. Reload. Nggak kebayang ya kalau Silent Hill gitu kan masuk juga ke iOS. Chemical fluid. Herb. Oh, buat nge-craft first aid ya. Kita craft dulu. Nah, mana tadi? Minum. Nggak mungkin bisa numbuh lagi dong bang, tangan mang lu kadal. Oh, perada nyeri kali ya. Dan kalau gua pegang suhunya nih lumayan nih. Ini udah lumayan panas, tapi nggak panas banget, nggak sampai ngeburn jari-jari gua rasanya. Cuman ya overall dari tadi awal kita main di settingan, kita bisa masuk setting nggak? Di settingan display preset, oh nggak bisa ya kalau in game ya. Tadi di presetnya ini kan kita bisa ganti recommendation, balance, performance mode dan lain-lainnya. Cuman karena ini tuh game yang memang di porting khusus buat masuk ke platform iOS, jadi ya settingannya mungkin udah di adjust sesuai dengan kemampuan dari chipsetnya ini sendiri, yaitu A17 Pro. Kayaknya sih kalau teman-teman mainin ini di iPad Pro M2 atau M1 gitu, terus pakai DualSense controller atau controller third party, harusnya bakal jauh lebih puas lagi. Karena ya ini gue di iPhone aja, iPhone Pro Max ya tentunya yang 6,7 inch. Ini puas banget sih. Jadi nggak terlalu kecil banget viewnya, dan speakernya nih dari tadi menggelegar banget, seriously. So ya, jadi itulah dia sedikit gameplay Resident Evil Village yang running di iPhone 15 Pro Max gua. Dan gue running settingannya itu di 720 dan presetnya pakai recommended setting. Jadi memang cari aman yang memang direkomendasikan Capcom menurut dari chipset A17 Pro ini. Dan sebenarnya tadi gue juga pengen ngetes di settingan 1080 atau mungkin 720 tapi rata kanan. Cuman menurut gua kayaknya ya game Resident Evil Village ini rasanya kayak masih butuh patching. Dan bener aja beberapa jam lalu tadi tuh gue lupa ngecek App Store, muncul nih updateannya version 1.1.3. Di sini keterangannya fix an issue in which the apps would close during gameplay gitu. Jadi ya kalau teman-teman lihat beberapa reviewer lainnya yang emang udah ngetes game Resident Evil Village ini running di iOS mengalami ya beberapa kali force close, tentunya pada saat mereka adjust setting ke settingan yang lebih tinggi. Nah ini yang gue maksud, seiring berjalannya waktu tentunya developer game dari Capcom juga akan terus nge-patch untuk gamenya bisa running semakin smooth, semakin stabil di iOS. Tapi overall ya gue still impressed ya, kita hidup sekarang nih dimana game AAA, game PC udah bisa running secara natif di iPhone. Only di iPhone untuk saat ini. Dan tentu kita masih menunggu game-game lainnya. Tentunya di akhir tahun ini ada Assassin's Creed Mirage, lalu ada juga The Division 2 dan juga Resident Evil 4 Remake. Dan untuk tahun depan dan tahun depannya lagi, who knows, siapa tahu ada Horizon Zero Dawn atau mungkin Need for Speed franchise ya kan. Setelah Apple ngelobi Capcom dan Ubisoft, siapa tahu mereka juga ngelobi developer game lainnya seperti EA atau Insomniac Games yang ngebikin game Spider-Man di PlayStation. Itu akan sangat keren sekali. Tentunya untuk di iPhone 16, iPhone 17 nantinya benchmark game test kita bukan pakai Genshin Impact lagi, tapi kini pakai game AAA yang udah bisa running secara natif di iOS ataupun iPhone kekiniannya Apple. So semoga kalian menikmati video ini ya. Sorry agak lama juga, namanya juga gameplay. Dan by the way dari tadi gue pakai Backbone nih yang PlayStation Edition. Ini cukup ngebantu juga untuk mainin game-game yang cukup kompleks kayak tadi ya, dan sangat ngebantu banget buat ngilangin icon-icon pencetan di layar gitu, jadi lebih clean aja. Ini juga udah
gua tes untuk main Genshin Impact, lalu game-game lainnya ini works fine banget lah. Pastiin aja kalian kalau download game itu yang ada controller supportnya di App Store-nya. So ya, segitu dulu aja untuk video kali ini. Mungkin kita akan membahas seputar game-game seperti ini lagi ke depannya. Mungkin abis ini gua akan kembali ke rumahnya Bang Tara ya untuk merancuni Anda, the King of King, untuk langsung mengganti ke iPhone 15 Pro. Ya kita lihat nanti lah, semoga gua, Bang Tara, Bang Gema bisa cocokin waktu untuk bikin konten bareng khususnya buat bahas game AAA yang masuk ke iOS. So thank you untuk kalian yang sudah menonton video ini. Please like and share this video. Komentar juga di bawah bagaimana pendapat kalian mengenai gameplay kita Resident Evil Village di iPhone 15 Pro Max dalam video kali ini. Subscribe juga untuk yang belum biar kalian selalu up to date seputar info Apple device. And I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, until next time, goodbye.